Hai, apa kabar adik-adik semuanya? Berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa yang ada di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu berikut ini. Adik-adik pasti tahu ya lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Pak Elmanik. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Seperti itu lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan Elmanik yang di sini temponya adalah lambat. Adik-adik, tahukah kalian tentang tinggi rendah nada? Berikut adalah tinggi rendah nada pada notasi angka atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya. Do itu nada 1 adik-adik di sini ya. Nah, adik-adik perlu ketahui jika ada notasi angka seperti ini, misalnya tanda 1 lalu diberi titik di bawah, itu berarti nada do-nya rendah. Ya, semakin ke sini akan semakin tinggi. Jadi kalau di sini sama-sama nada do tapi ada titik di atas, berarti ini nada do-nya adalah nada do tinggi. Jadi semakin ke kanan nadanya itu akan semakin tinggi. Pada notasi not balok, semakin ke atas letak nada, maka akan semakin tinggi juga bunyi nada tersebut adik-adik. Jadi perlu kalian ketahui ya, ternyata semakin ke kanan itu semakin nadanya tinggi. Adik-adik, pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa tadi, kita akan bersama-sama menandai syair lagu yang bernada tinggi dan syair lagu yang bernada rendah. Di sini tulisan merah itu untuk yang nada tinggi dan tulisan yang hitam itu untuk nada rendah. Misalnya di sini di baris yang pertama, satu nusa, satu bangsa. Nah, satu nusanya di sini nada rendah. Lalu syair satu bangsanya itu nadanya tinggi. Satu. Nah, ini adik-adik ya, sanya nadanya rendah, tapi ketika masuk tu sampai bahasa kita itu nadanya nada tinggi. Tanah air itu nadanya rendah lalu tinggi. Pasti jaya. Ya, nada rendah adik-adik. Jadi di sini Kak Citra beri tanda warna hitam. Untuk selama-lamanya. Unnya nada rendah. Tapi syair selanjutnya tuk selama-lamanya itu nadanya tinggi. Indonesia pusaka. Indonesianya nadanya tinggi, pusakanya nadanya rendah adik-adik. Indonesia tercinta. Itu nadanya tinggi terus ya. Nusa bangsa. Jadi nusa bangsanya nadanya rendah dan bahasa
itu tinggi. Kita bela bersama. Ki-nya itu nadanya rendah, ta bela bersama itu nadanya tinggi. Adik-adik, ketika kita menyanyikan nada rendah itu cenderung suaranya tidak terlalu keras, tapi ketika kita menyanyikan nada tinggi cenderung orang akan seperti mengeluarkan suaranya itu lebih besar, lebih keras lagi. Itu untuk nada rendah dan nada tinggi. Adik-adik, perhatikan notasi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, di bagian kiri atas tadi ada tulisan temponya sama dengan lambat. Tempo itu apa? Nah, tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan adik-adik. Nah, secara umum lagu itu dinyanyikan bisa dalam 3 tempo. Ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Nah, berikut ini adalah istilah dari tanda-tanda tempo. Ada tanda tempo allegro. Allegro itu artinya temponya cepat ya. Keterangannya lebih dari 60 ketukan dalam 1 menit. Itu lagunya yang cepat adik-adik. Lalu ada tanda tempo yaitu moderato, artinya sedang. Sedang itu di sini ada 60 ketukan dalam setiap menitnya. Berikutnya ada tanda largo. Nah, Satu Nusa Satu Bangsa itu termasuk tanda tempo largo yang artinya lambat. Jadi dinyanyikannya lambat, pelan-pelan ya. Kurang dari 60 ketukan setiap menitnya. Adik-adik, kita di sini akan belajar tentang keragaman agama di Indonesia. Letak geografis Indonesia itu di antara 2 samudra dan 2 benua. Ya, 2 samudranya itu Samudra Hindia dan Pasifik. Benuanya itu Asia dan Australia, menjadikan Indonesia ini sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya terjadilah persebaran agama dari pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awalnya masuk agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India adik-adik. Selanjutnya datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Lalu datang bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina yang membawa ajaran agama Konghucu. Jadi keragaman agama itu telah ada sejak zaman dahulu. Dalam suasana keragaman beragama itu, setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adik-adik, pemeluk agama itu diwajibkan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Setiap agama itu pasti memiliki cara ibadah yang berbeda-beda, kitab suci dan tempat ibadah juga yang berbeda. Nah, negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Nah, ini adalah cara beribadah 6 agama itu ya adik-adik ya. Sekarang kita akan cari tahu dari setiap agama itu tempat ibadahnya namanya apa, hari besarnya apa, lalu kitabnya apa, dan salamnya bagaimana. Nah, ini yang pertama ada Islam. Islam itu ibadahnya di masjid. Hari raya contohnya adalah Idul Fitri. Masih banyak lagi ya, ada Idul Adha ya. Lalu kitabnya adalah Al-Quran. Salamnya itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya di awal. Lalu di akhir itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk agama Islam. Berikutnya ada agama Kristen. Ibadahnya di gereja. Salah satu hari rayanya adalah Natal. Ada juga Paskah. Kitabnya namanya Alkitab. Salamnya itu salam sejahtera atau Shalom. Lalu ada agama Katolik. Nah, ini hampir sama dengan agama Kristen. Ibadahnya juga di gereja, perayaannya atau hari rayanya Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Lalu kitabnya juga Alkitab. Salamnya adalah salam sejahtera dan berkah dalam. Lalu ada umat agama Hindu ya. Agama Hindu itu ibadahnya di pura adik-adik. Ada yang bacanya pura, ada yang bacanya pura.
ya. Salah satu hari rayanya adalah Nyepi, kitabnya itu adalah Weda. Nah, salamnya itu di awal itu Om Swastiastu dan di akhirnya adalah Om Santi 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 Om. Berikutnya ada agama Buddha. Agama Buddha itu ibadahnya di wihara atau vihara juga bisa. Nah, salah satu hari rayanya adalah Waisak adik-adik. Kitabnya namanya adalah Tripitaka. Lalu salam yang diucapkan umat Buddha itu adalah Namo Buddhaya. Kalian pasti pernah sering mendengar ya, Pak Presiden itu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Namo Buddhaya, ya. Seperti itu Namo Buddhaya itu adalah salam umat agama Buddha. Berikutnya ada Konghucu. Nah, kepercayaan Konghucu ini ibadahnya ada di kelenteng, ya, di kelenteng. Lalu salah satu hari rayanya adalah Imlek. Nah, kitabnya Konghucu itu banyak. Di sini Kak Citra hanya sebutkan ada Suking, ada Sujing. Nah, untuk salamnya itu ada Wideng Dongtian dan akhirnya Shan Yo Yide, atau bisa juga pakai bahasa Indonesianya adalah salam kebajikan. Itu tadi 6 agama di Indonesia dari tempat ibadah, lalu contoh hari rayanya, kitabnya dan salamnya adik-adik. Jadi kalian sudah tahu ya. Adik-adik, perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Kalian bisa menuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Misalnya di paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui negara. Lalu di paragraf kedua itu negara memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Tuliskan pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari teks tadi adik-adik. Nah, banyak sekali ya pengetahuan baru dari teks bacaan tadi. Misalnya di sini tentang Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, sehingga Indonesia itu sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Nah, agama Buddha dan Hindu itu dibawa oleh bangsa India. Bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Nah, di sini kita juga mendapatkan informasi bahwa setiap warga negara Indonesia itu dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaan mereka masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama itu memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda-beda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama itu untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Ini informasi penting dari bacaan tadi yang bisa kita dapatkan adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.